Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan bacaan kitab Al-Akhlaq lil Banin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Barojah. Tentunya kita mengharapkan semoga ini semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, manfaat buat diri kita, keluarga kita, serta buat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa damana naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab yang kedua-tiga, adabul waladi ma'a jiranihi. Adab seorang anak bersama tetangganya, bersama tetangganya. Al-awwal, poin yang pertama, abuka wa ummuka yuhibbani jiranahuma wa yuhibbani minka an tuhibbahum aidan ila akhirih wallahu ta'ala alam bisawab. Yang pertama, abuka wa ummuka yuhibbani jiranahuma. Ayahmu dan ibumu mencintai tetangga mereka berdua. Jadi orang tua kita nyontoin kalau kita mesti cinta sama tetangga, peduli sama tetangga. Nanti ada contoh pedulinya bagaimana, cintanya bagaimana, nanti ada di sini keterangannya. Wa yuhibbani minka an tuhibbahum. Dan mereka berdua, yakni ayahmu dan ibumu, menginginkan dirimu juga mencintai mereka, para tetangganya. Kenapa kita harus cinta sama tetangga? Li'annahum yusa'iduna walidayka waqtal hajah. Karena mereka tetangga-tetangga kita itu sering ngebantuin kedua orang tua kita ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan. Orang tua kita, ayah kita, ibu kita bikin acara, tetangga bantuin. Alhamdulillah kita punya tetangga yang soleh-solehah, punya tetangga yang mau ngebantuin kita itu. Mereka senantiasa membantu kedua orang tuamu ketika ada hajat. Fa ummuka qad tasta'iru minhum ba'dal adawat wal awani. Maka ibumu terkadang suka meminjam dari mereka sebagian alat-alat, kebutuhan tuh alat-alat perkakas gitu. Entah itu alat-alat dapur, ya kan, dan sebagainya. Intinya hum yu'iruna hadzalik. Dan mereka tetanggamu meminjamkan barang tersebut kepada ibumu. Bikulli farahin wa sururin, dengan rasa senang dan rasa gembira. Ini satu bentuk, salah satu kita punya tetangga, dan kita juga harus jadi tetangga, jadi orang yang tetangga itu nyaman dengan diri kita. Jangan sampai kita hadirnya kita di situ malah repotin tetangga, bikin susah tetangga. Na'udzubillah min dzalik. Wa idza marida ahadun fi baitik fa inna jiranaka ya'tuna li ziyaratihi wa yad'una lahu bil afiyah. Dan apabila salah seorang di dalam rumahmu ada yang sakit, keluargamu ada yang sakit, fa inna jiranaka ya'tuna li ziyaratihi, maka sesungguhnya tetangga-tetanggamu ya'tuna li ziyaratihi, itu banyak yang datang untuk nengokin, ziarah, untuk mengunjungi yang sedang sakit. Tetangga, punya tetangga begitu senang. Misalkan kita ada tetangga atau ada keluarga kita yang lagi sakit, tetangga nengokin, itu bentuk kepedulian. Wa yad'una lahu bil afiyah. Dan mereka mendoakan salah seorang di antara keluargamu yang sakit tadi bil afiyah. Semoga Allah berikan afiyah, kesembuhan, sehat wal afiyah. Itu. Dan terkait hubungan kita sama tetangga, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di sini ditulis di hadis Arba'in An-Nawawi nomor hadis 15, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata sabda beliau? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nah, ini yang masuk ke tema kita sekarang. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa orang ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari kiamat, hari akhir, maka falyaqul khairan aw liyasmut. Ini pertama kata Nabi, ngomong yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, aw liyasmut, mendingan diem aja. Yang mendingan kita jaga lisan kita untuk berbicara yang nggak baik, berbicara dari hal-hal yang nggak mendatangkan manfaat buat diri kita, yang manfaat buat orang yang ada di sekitar kita. Kita jaga lisan kita dari ngomongin hal-hal yang justru na'udzubillah mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nah, ini yang masuk dengan bab kita nih di pasal yang ke-23 kitab Al-Akhlaqul Banin. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, ini tadi, apa bentuk memuliakan tetangga? Tetangga minjem sesuatu, kita pinjemin, ya kan? Tetangga butuh sesuatu, kita bisa bantu. Kita bisa bantu pakai harta, bantu pakai harta. Kita bisa bantu pakai tenaga, kita bantu pakai tenaga. Kita bisa bantu pakai apapun. Kita bantu dengan enggak ganggu mereka, ya kan? Itu bentuk kita cinta, kita menghormati, kita memuliakan tetangga. Orang yang muliakan tetangga berarti ngikutin ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang selalu bikin sakit tetangga, ya kan, jelek-jelekin tetangga, enggak pernah mau nolongin tetangga, maka dia sejatinya enggak ngikutin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ini yang pertama, ya. Dan terkait masalah pinjam meminjam gitu ya, kalau kita punya barang, kita sesuatu bisa kita pinjemin. Kan ada tuh di surah Al-Maun, ya. Yang ayat terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yamna'unal ma'un. Di antara ciri orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mendustakan hari akhir adalah wa yamna'unal ma'un. Mereka enggan, mereka enggak mau untuk menolong, membantu dengan barang-barang yang berguna. Enggak mau bantuin orang. Yang kedua, fata'addab ayyuhal waladu ma'ajironik. Fata'addab ya mestinya. Ini bukan fata'addabah. Fata'addab gitu. Maka beradablah kamu ayyuhal walad, wahai seorang anak, ma'ajironika, bersama tetangga-tetangga. Wa farrih kurubahum, dan senangkan hati-hati mereka. Gimana caranya kita nyenengin tetangga? Satu, bi an tuhibba auladahum, dengan kamu menyayangi anak-anak mereka, ya kan? Anak tetangga mau main, kasih main, ya kan? Namanya anak-anak mah berantakin biasa gitu ya. Penting nanti kita beresin lagi, kita ajarin, kalau habis main beresin. Namanya anak-anak begitu. Ya kan? Jangan anak tetangga mau main, tutup pintunya, ya kan? Kan ada model begitu. Ya kan, enggak boleh dikasih main anak tetangga orang. Ngapain sih dia main ke sini, ya kan? Ngabisin jajanan doang, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang tetangga, anak tetangga mau main, kasih main. Kita cintai anak mereka, kita sayangi anak mereka, kita punya makanan, kita bagi ke anak-anaknya, enggak. Kemudian apa lagi bentuk cinta kita kepada tetangga kita? Wa tabtasima amama wujuhihim, dan kamu senantiasa tersenyum di hadapan mereka. Ingat, kasih wajah yang enak, ya kan? Jangan ame tetangga mukanya kusut. Ya, ame tetangga mukanya asem mulu, orang mau ketemu mau lihat juga udah enggak enak gitu ya. Enggak enak, ya kan? Jadi ame tetangga tuh senyum, kan? Kata Nabi kan, tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu, ya kan? Pada saudaramu sesama agama, sesama orang yang beriman, sesama muslim juga termasuk sedekah. Kan tadi bikin senang tetangga. Senyum termasuk senang tetangga. Jangan lihat tetangga cembetut, ya, mukanya kusut gitu ya, emosi dan sebagainya. Nauzubillah, enggak bakal ada rahmat di situ. Kemudian apa lagi? Wa tal'aba ma'ahum bi adabin,
dan kamu bermain bersama mereka, maksudnya bersama anak-anak tetanggamu dengan adab, main pakai adab, ya kan? Kemudian apa lagi? Wahdhar an tatakhasama ma'ahum. Nah, ini karena kitab akhlak. Dan hati-hatilah dan waspadalah jangan sampai kamu berkelahi dengan mereka. Ribut ame tetangga, ribut ame anak tetangga, ya. Malu-maluin. Auzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Kalau ada masalah sebisa mungkin umpetin, tapi tetap ketemu senyum gitu ya. Jangan ngetarain, ketemu kusut. Itu kudu latihan tuh. Ya, enggak gampang hal kayak gitu. Ya, kudu latihan. Au ta'khudha lu'abahum. Au ta'khudha lu'abahum bighairi idznin minhum. Atau kamu mengambil mainan-mainan mereka. Bighairi idznin minhum, tanpa izin dari mereka. Ya, atau ada anak tetangga main ke rumah kita bawa mainan. Ya, mainan dia kita ambil diam-diam. Atau anak kita main ke rumah tetangga kita, gitu kan? Anak kita lupa tuh. Makanya perlu diajarin anak-anak itu kalau main tetangga kita punya mainan, izin dulu kalau mau ambil. Anak kecil kudu diajarin. Kalau dia nggak diajarin, asal ambil selalu pulang. Itu anak kecil, karena dia masih belum tahu mana yang baik, mana yang kagak baik. Au taftakhiru alaihim bimalabisika au darahimika, ya kan? Atau kamu merasa bangga, ya kan? Membangga-banggakan, ya, di hadapan mereka akan, ini baju saya bagus loh. Oh, baju anak saya dong. Belinya di Matahari. Matahari ya, gosong. Beli di Matahari. Panas, ya kan? Wah, baju anak saya dong harganya. Ini sepatunya doang aja bisa 10 juta. Masya Allah. Ada yang sepatu doang ratusan juta ada. Ada yang jamnya 11 M. Kan? Ada kan? Atau audorohimika, atau hartamu, membangga-banggain harta, pamer harta dan lain sebagainya, gitu kan? Sombong nggak boleh. Jangan sampai sesuatu yang Allah titipkan sama kita, baik itu anak kita, baik itu harta, baik itu kendaraan, tempat tinggal, ilmu dan lain sebagainya, bikin kita sombong. Jangan sampai. Sombongan itu orang yang sombong, ya, biasanya susah untuk dinasihati orang. Kalau udah susah nasihat orang, bisa jadi orang yang rugi. Kan salah satu orang biar nggak rugi kan saling nasihat. Ketika udah sombong biasanya susah nasihatin. Kalau udah susah nasihatin, maka siap-siap jadi orang yang rugi. Nauzubillah. Kemudian apa lagi? Wa idza a'tatka ummuka ta'aman aw fakihatan fala ta'kul zalika wahdak. Nah, wa idza a'tatka ummuk, apabila ibumu memberikan kepadamu, apa yang dikasih ibu kita? Ta'aman aw fakihatan, dikasih makanan atau buah-buahan. Adabnya gimana? Fala ta'kul zalika wahdak, maka janganlah kamu memakan semua itu sendiri, makan sendirian aja, ya kan? Ada temennya nggak mau bagi-bagilah temennya, enggak? Nggak bakal kelaparan kagak, bagi temen nggak bakal kelaparan. Insya Allah malah Allah tambah rezekinya, kan gitu kan? Akhirnya ada sifat kasih sayang antar tetangga, antar anak tetangga. Jadi rukun, damai, kan enak. Wa auladu jiranika yanzuruna ilaik. Nah, jangan sampai kamu makan sendirian, sedangkan anak-anak tetanggamu mereka melihat dirimu, kan? Wah, ibu kita ngasih makanan banyak, ngasih ciki banyak, serenceng, anjing. Anak-anak tetangga pernah ngeliatin. Jangan sampai kita makan sendiri, bagi, ambillah satu, bagi selang satu, tuh satu bungkus, bagi aja, ya nggak ada ruginya, insya Allah jadi pahala, jadi sedekah, ya. Tuh, ya. Kita bagi-bagi, jangan pelit sama tetangga, repot. Kalau orang nih sama tetangga hubungannya nggak baik, wah udah repot tuh kadang, ya kan? Biarin aja lo ntar, kalau mati mau kotok sendiri, kan begitu. Ya. Berhubung sama orang tuh bermuamalah yang baik, ya. Tetap dasari semuanya dengan ikhlas, ya. Jangan sampai juga nolongin orang pengen ditolong orang, nolongin orang ada embel-embel ini. Ya, jangan. Ikhlas lillahi ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kamu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu, dan janganlah kamu tolong-menolong 'alal ismi wal udwan, atas dosa dan permusuhan. Ngomongin orang musuh-musuhan, ya. Ngomongin orang bikin dosa, jangan. Wahdhar aidan antastahzi'a bijiranik, dan berhati-hatilah kamu dan waspadalah kamu
ya dari mengolok-olok, mengejek tetanggamu. Atau apa lagi? Aw tarfa'a sautaka waqta naumihim, atau kamu mengeraskan suaramu ketika mereka tidur. Ini dan ngolok tadi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam aja dah. Ya. Atau ngangkat suara keras-keras, ketawa keras-keras di waktu tidur mereka tetangga kita ya. Atau apa lagi? Nggak boleh. Au tarmiya buyutahum, ya. Kamu timpukin rumahnya. Rumahnya digeratak. Ya kan, ditimpukin, jangan. Atau suara keras enggak. Kan jelek-jelekin kagak. Nimpukin rumah kagak. Ada lagi kadang bocah. Au tuwassikha judronaha wa sahatiha. Atau mengotori temboknya, tembok tetangga dicocoret. Ya, dilemparin tanah, ya kan? Atau halaman tetangga nyampah di situ, itu kan namanya nyusahin tetangga juga. Atau tanzuro ilaihim min suqubil judron wal abwab, atau kamu melihat mereka dari lubang tembok, al judron wal abwab, atau lubang-lubang itu ngintip, ya tetangga nitipin, kan itu ya. Jadi nggak boleh. Tadi intinya kita sama tetangga harus berakhlak, kita sama tetangga harus beradab, karena memuliakan tetangga, mencintai tetangga itu ajaran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran agama kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran kasih sayang. Kita suruh saling menyayangi, kita suruh saling membantu, kita suruh saling menolong, kita disuruh untuk saling memberikan sesuatu manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Kalau bisa kita jadi orang yang paling bermanfaat kepada tetangga, apapun yang bisa kita bantu tadi, tenaga, kita bisa bantunya tenaga, bantuin pakai tenaga. Kita bisa bantu pakai duit, pakai harta, kita bantuin pakai harta. Kita bisa bantu pakai usulan, omongan yang baik kita bantu. Kita mau kasih motivasi, kita dukung. Kita kasih simpati, empati dan lain sebagainya. Jangan sampai malah ke tetangga kita tadi musuhan, ya kan? Niatnya aja udah sebel banget, gedek banget kan gitu. Enggak pernah mau nolongin, ya kan? Tapi sombongnya bukan main, ya kan? Katanya enggak punya duit tapi jalan-jalan mulu. Tetangga minjem duit kagak boleh, tapi jalan-jalan mulu, Masya Allah. Beli makanan banyak. Malam-malam beli makanan banyak, makan enak, tetangganya tidur kelaparan. Kata Nabi, enggak sempurna tuh orang yang begitu imannya enggak sempurna. Dia tidurnya kenyang tapi tetangganya lapar. Kita kalau punya tadi makanan bagi tetangga. Maka Nabi juga ngajarin kalau masak, khususnya para ibu-ibu, masak kuahnya banyakin. Biar tetangga juga ngerasain bagi-bagilah. Enggak ada ruginya insyaallah. Kan kayak gitu enak, saling berbagi, ya kan, saling membantu, saling menolong, sehingga tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah senang banget. Rasulullah SAW apalagi Nabi senang juga lihat umatnya begitu damai, akur. Kan Nabi nggak suka kan, Nabi itu sedih kalau lihat umatnya itu saling bermusuhan, pertumpahan darah. Nggak demen. Kalau saya menyayangi, Masya Allah, Nabi senang banget. Dan semoga dengan hal demikian kita juga mendapatkan syafaat, mendapatkan kasih sayang ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dapat syafaat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hal yang demikian, semoga juga Allah berikan kita taufik, hidayah dan inayahnya, juga buat keluarga kita, tetangga kita juga kita doain semuanya biar sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilancarin rezekinya, jadikan keluarga mereka juga, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi begitu, saling doain juga biar timbul rasa kasih sayang. Semoga ini semua itu amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bab yang ke-23 dari kitab Al-Akhlaq lil Banin, Adabul Waladi Ma'ajironi. Poin 1, poin 2 selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.